Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita semua tentu ingin amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal di akhirat. Namun, tahukah kamu bahwa ada orang yang rajin sholat, tapi ternyata pahala sholatnya bisa hilang karena kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa sadar? Kita akan membahas 7 kebiasaan yang bisa menghapus pahala sholat dan amal baik lainnya. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Jangan lupa ya sahabat, kalau video ini bermanfaat, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan tips dan tausiah Islami setiap hari. Like video ini kalau kamu merasakan manfaatnya dan ingin pahala terus mengalir. Share ke teman, keluarga, atau grup supaya lebih banyak orang bisa introspeksi dan memperbaiki diri. Komentar di bawah, ceritakan kebiasaan mana yang ingin kamu perbaiki dulu. Bersama, kita belajar, introspeksi, dan memperbaiki ibadah agar lebih bermakna. Yuk, simak sampai habis. Pertama, meremehkan sholat. Sahabat sekalian, sholat adalah tiang agama, amalan wajib yang membedakan antara seorang mukmin dan orang yang lalai. Namun sayangnya, banyak dari kita yang rajin sholat, tapi kadang melakukannya dengan setengah hati. Kita sholat tergesa-gesa sambil memikirkan urusan dunia atau bahkan dengan hati yang malas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati sholatmu dengan lalai." Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan bahwa sholat yang dilakukan dengan lalai bisa mengurangi pahala, bahkan bisa hilang. Bayangkan kita sudah meluangkan waktu untuk sholat, tapi hati kita tidak hadir, pikiran kita melayang ke dunia, maka esensi sholat itu sendiri menjadi kurang. Sahabat, khusyuk dalam sholat bukan hanya gerakan tubuh yang benar, tetapi hati yang hadir, pikiran yang fokus, dan niat yang tulus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu." Ini mengajarkan kita bahwa sholat bukan sekedar rutinitas atau kewajiban, tetapi momen sakral untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Jadi, mari kita evaluasi diri. Apakah setiap sholat yang kita lakukan sudah benar-benar khusyuk? Apakah kita mengerjakan sholat dengan sepenuh hati atau hanya sekedar melaksanakan rutinitas? Ingat, pahala dan keberkahan sholat sangat bergantung pada hati kita. Mulailah dari hal kecil, fokus pada setiap bacaan, rasakan ruku dan sujud dengan penuh kesadaran, jauhkan pikiran dari urusan dunia selama beberapa menit itu. Dengan begitu, sholat kita bukan hanya formalitas, tetapi menjadi penghubung yang memperkuat iman dan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk sholat dengan khusyuk, menjadikan setiap gerakan dan bacaan kita penuh makna, dan menjauhkan kita dari sholat yang asal-asalan. Kedua, sombong dan ria. Sahabat sekalian, sholat adalah amalan yang paling mulia. Namun tahukah kita bahwa sholat bisa kehilangan nilainya jika dilakukan dengan niat yang salah? Salah satu musuh terbesar sholat adalah ria, yakni ketika kita beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk dilihat, dipuji, atau diakui manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, amal ibadah hanya bernilai di sisi Allah jika niatnya ikhlas. Jika sholat kita diniatkan untuk pamer atau agar orang lain memuji, pahala sholat itu bisa tertutup, bahkan hilang. Bayangkan, waktu, tenaga, dan air mata yang dicurahkan dalam sholat bisa sia-sia hanya karena niat kita tercemar ria. Sahabat, rahasia amal yang diterima Allah adalah keikhlasan. Setiap kali kita sujud, mari luruskan hati, luruskan niat, jauhkan keinginan untuk dilihat manusia, dan sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati kita.
Tidak seorang pun bisa menilai amal kita selain Dia. Rasulullah juga mengingatkan kita agar hati kita tidak terbawa kesombongan dalam ibadah. Sombong dalam sholat, misalnya merasa diri paling rajin atau paling khusyuk dibanding orang lain, sama bahayanya dengan ria, karena keduanya bisa menutupi pahala yang seharusnya kita raih. Mari introspeksi diri. Ketika kita bangun untuk sholat, apakah niat kita benar-benar untuk Allah atau ada sedikit rasa ingin dipuji manusia? Ketika kita membaca ayat, ruku, dan sujud, apakah hati kita hadir sepenuhnya atau masih memikirkan orang lain yang melihat? Mulailah dari keikhlasan kecil, fokus pada Allah saat sujud. Ingat, setiap detik ibadah yang ikhlas adalah investasi besar di akhirat, sedangkan ria hanyalah tipuan dunia yang fana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari ria dan kesombongan, menerima setiap sholat kita, dan menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam setiap amal. Ketiga, menggosip dan memfitnah. Sahabat sekalian, sholat adalah tiang agama, amal yang paling utama dan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pahala sholat bisa hilang jika tidak disertai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kita rajin bangun malam untuk tahajud, menunaikan sholat fardu tepat waktu, tetapi di luar sholat kita suka menggunjing, mengumpat, atau memfitnah orang lain. Rasulullah SAW memperingatkan, sesungguhnya, fitnah dan ucapan buruk bisa menenggelamkan amal kebaikan sebagaimana air memadamkan api. Perhatikan, beliau SAW tidak mengatakan sekadar mengurangi pahala, tapi menenggelamkan amal kebaikan. Artinya, pahala sholat yang kita kumpulkan bisa hilang begitu saja jika lidah kita menyakiti orang lain. Sahabat, sholat yang khusyuk akan lebih bermakna jika diiringi dengan akhlak yang mulia. Lidah yang jujur, ucapan yang lembut, dan lisan yang menjaga hak orang lain adalah bagian dari ibadah kita. Tanpa itu, sholat bisa menjadi formalitas kosong, rutinitas yang tampak baik di luar tapi tidak diterima sepenuhnya di sisi Allah. Mari kita renungkan, setiap kali kita menggosip, memfitnah, atau mengumpat, pahala sholat kita bisa berkurang. Maka dari itu, jaga lidahmu, karena sholat tanpa akhlak baik ibarat rumah indah tanpa pondasi yang kuat. Tampak megah, tapi rapuh dan bisa runtuh. Mulailah dari hal kecil. Saat ingin berbicara tentang orang lain, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyenangkan Allah? Jika tidak, lebih baik diam. Fokus pada perbaikan diri dan memperbanyak amal yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menjaga lisan, membersihkan hati dari keburukan, dan menerima sholat serta amal kita sebagai ibadah yang murni karenanya. Ingat, sholat yang disertai akhlak mulia akan menjadi cahaya di dunia dan bekal di akhirat. Keempat, mengabaikan hak orang lain. Sahabat sekalian, kita seringkali fokus pada sholat dan ibadah, tapi terkadang lupa bahwa kesempurnaan ibadah tidak hanya diukur dari gerakan atau bacaan, melainkan juga dari akhlak kita terhadap sesama. Sholat kita tidak akan sempurna jika kita mengabaikan hak orang lain. Hak ini bisa berupa harta, hak aman dan nyaman, atau bahkan hak untuk diperlakukan adil. Contohnya, menipu orang lain, mengambil hak yang bukan milik kita, atau menzolimi tetangga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menzolimi saudaranya dalam haknya, maka sholatnya tidak diterima sampai ia mengembalikan hak itu. Bayangkan, kita sudah bangun malam untuk tahajud, sholat berjamaah, dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Tapi jika di luar sholat kita menzolimi orang lain, menipu, atau merugikan sesama, pahala ibadah kita bisa tertahan. Mengapa? Karena amal diterima Allah hanya ketika hati kita bersih dari dosa terhadap manusia. Sahabat, menjaga hak orang lain adalah bagian dari ibadah kita. Ketika kita jujur,
adil, dan berhati-hati dalam memperlakukan orang lain, sholat kita menjadi lebih bermakna, bukan sekedar rutinitas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya hak sesama sebagai pondasi ibadah. Karena Allah melihat hati dan perilaku kita, bukan hanya gerakan tubuh kita. Mari introspeksi diri. Apakah ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Apakah ada janji yang belum kita tepati? Harta yang belum dikembalikan? Atau tetangga yang belum kita hormati? Mulailah dari hal kecil, perbaiki diri, minta maaf jika pernah menzolimi, dan tunaikan hak yang tertunda. Dengan begitu, sholat kita menjadi ibadah yang utuh, diterima Allah, dan membawa keberkahan di dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari sifat lalai terhadap hak sesama, memperbaiki amal kita, dan menjadikan setiap sholat sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya. Kelima, lalai dari zikir dan zikir setelah sholat. Sahabat sekalian, kita seringkali begitu fokus pada sholat, sehingga begitu selesai, kita merasa sudah cukup beribadah. Namun, sholat yang hanya berhenti pada gerakan dan bacaan bisa membuat hati tetap kosong, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya mengapa zikir dan doa setelah sholat begitu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca zikir setelah sholat, maka pahala sholatnya akan terus mengalir dan hatinya akan tenang." Zikir dan doa bukan sekedar rutinitas tambahan, tapi penyambung hati kita dengan Allah. Setelah kita ruku dan sujud, setelah bacaan dan tasyahud, inilah momen untuk menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, kita menegaskan niat dan ikhlas, memohon ampunan, dan memohon keberkahan di setiap langkah. Bayangkan, sholat seperti menanam benih. Gerakan dan bacaan adalah tanah yang disiapkan, tetapi zikir adalah air dan cahaya yang membuat pahala terus tumbuh. Tanpa zikir, pahala itu bisa stagnan, hati menjadi kering, dan sholat terasa seperti rutinitas kosong. Sahabat, mari kita buat setiap sholat lebih bermakna. Luangkan beberapa menit setelah sholat untuk membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan ketenangan hati, dekatnya kita dengan Allah, dan pahala yang terus mengalir. Bahkan sedikit zikir yang konsisten lebih baik daripada banyak gerakan tanpa hati yang hadir. Jangan biarkan sholat berhenti hanya pada gerakan. Jadikan zikir dan doa sebagai penutup yang memperkuat amal dan menyalakan cahaya iman di hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kesadaran ini dalam diri kita, menerima setiap sholat kita, dan menjadikan hati kita selalu dekat dengannya. Keenam, menunda-nunda ibadah sunnah. Sahabat sekalian, selain sholat wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ibadah sunnah yang bisa menambah pahala dan mendekatkan kita kepadanya. Namun sayangnya, banyak dari kita yang sering menunda atau bahkan malas melakukannya. Padahal, setiap detik kesempatan untuk beramal bisa menjadi penentu di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata konsisten. Bukan yang banyak sekaligus, tapi yang teratur dan tidak menunda. Menunda-nunda ibadah sunnah seperti sholat rawatib, doa pagi dan sore, sedekah ringan, atau tilawah singkat sama saja menunda pahala yang seharusnya bisa kita kumpulkan setiap hari. Sahabat, mari kita ambil contoh sederhana. Sholat sunnah rawatib di rumah hanya beberapa menit sebelum atau sesudah sholat wajib bisa menambah pahala berlipat. Doa pagi dan sore, bahkan dengan kalimat singkat, menjadi pelindung dan berkah sepanjang hari. Sedekah ringan, meski kecil, bisa menyejukkan hati orang lain dan menjadi amal yang terus mengalir. Kuncinya adalah mulai dari hal kecil dan lakukan dengan konsisten. Jangan tunggu mood, jangan tunggu kesempatan yang lebih tepat.
Setiap detik adalah peluang emas untuk menambah amal, dan setiap amal sunnah yang kita lakukan dengan ikhlas menjadi investasi besar di akhirat. Ingat, menunda-nunda ibadah sunnah sama dengan menunda pahala yang bisa Allah lipat gandakan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal, mendekatkan diri kepada Allah, dan melatih disiplin ibadah. Dengan konsistensi kecil, hati kita semakin dekat dengannya, dan hidup kita dipenuhi berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk tidak menunda ibadah sunnah, menjadikan setiap amal kecil bernilai besar, dan menerima setiap ibadah kita sebagai amal yang ikhlas karenanya. Ketujuh, tidak bertaubat dari dosa. Sahabat sekalian, solat adalah amalan wajib yang menjadi tiang agama. Namun, solat tidak menjamin seseorang bebas dari dosa. Kita bisa rajin solat, tapi jika terus melakukan maksiat dan tidak bertaubat, pahala solat bisa tertutupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat." Perhatikan, tidak ada orang yang sempurna. Kita semua bisa khilaf, tergelincir dan melakukan dosa. Namun yang membedakan adalah kesadaran untuk kembali kepada Allah dengan taubat. Taubat bukan hanya ucapan, tapi juga usaha nyata, menyesali perbuatan, berhenti dari dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Sahabat, solat yang kita lakukan akan lebih bermakna jika diiringi dengan istighfar dan taubat. Setiap sujud adalah momen untuk memohon ampunan, menyucikan hati, dan menghapus noda dosa. Jangan biarkan dosa menumpuk hingga menutupi pahala solat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tapi kita wajib membuka pintu taubat, membersihkan hati, dan memperbaiki diri. Bayangkan, solat tanpa taubat seperti menyalakan lampu tapi menutup jendela kotor. Cahaya tetap ada, tapi kotoran menghalangi sinarnya. Dengan taubat, hati menjadi bersih, solat kita diterima, dan pahala kembali bersinar. Mari introspeksi diri. Adakah dosa yang belum kita akui? Apakah kita masih menunda taubat atau merasa solat sudah cukup menutupi semua kesalahan? Mulailah dari langkah kecil, istighfar setiap hari, menyesali dosa, dan bertekad meninggalkannya. Dengan begitu, solat menjadi amal yang murni, hati menjadi ringan, dan kita semakin dekat dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk selalu bertaubat, membersihkan hati dari dosa, dan menerima setiap solat kita sebagai amal yang ikhlas karenanya. Sahabat, rajin solat saja tidak cukup. Kita harus menjaga hati, lisan, dan perbuatan sehari-hari. Cek diri kita, jangan sampai kebiasaan kecil menghapus pahala besar yang sudah kita kumpulkan. Jika kamu merasa video atau artikel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar tentang kebiasaan mana yang ingin kamu perbaiki terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.